Selamat pagi teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kalkulusnya. Baik, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang aplikasi turunan untuk menentukan interval di mana fungsi itu naik maupun turun, lalu kita juga dari situ dapat menentukan nilai ekstrem dari fungsi tersebut. Baik, sebelum melanjutkan materinya, saya berikan latihannya. Saya belum sempat di video sebelumnya. Ini ada soal-soal yang dapat Anda coba untuk mencari interval di mana fungsinya naik turun serta tentukan titik ekstremnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan pokok bahasan mengenai cekung interval di mana fungsinya cekung dan cembung. Di sini kita lihat dulu, jika saya berikan grafik ya X pangkat 3, ya, misalkan saya berikan grafik X pangkat 3, di sini kan ini saya coba buat sketsanya. Oke. Sorry ini saya Nah, di sini kan kira-kira grafik fungsinya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat fungsi kita Y sama dengan X pangkat 3. Itu kan ada setiap interval, pada interval R dia naik ya. Dari sini ke sini dia fungsinya selalu naik. Tapi jika kita lihat setelah di kirinya 0, kita lihat grafik fungsinya seperti ini ya. Dan setelah lebih dari 0, grafik fungsinya seperti ini. Nah, di sini kalau kita buat garis singgung, tekan saya ganti dengan warna. Di titik yang kurang dari 0, kita punya garis singgungnya seperti ini. Kita lihat di yang titik kurang dari 0 dan di grafik-grafik yang kurang dari 0 itu si garis selalu berada di atas grafiknya. Nah, di sini berbeda halnya jika saya buat di sini. Itu grafiknya setelah lebih dari 0, setelah lebih dari 0 dia selalu berada di atas garis ini, garis singgung ini. Nah, karena ada perbedaan ini, berarti kita bisa mengklasifikasikan apa yang kita sebut dengan bagian cekung dan bagian cembung dari suatu fungsi. Di sini orientasi kita melihatnya cekung dan cembungnya dari bawah. Sudut pandang kita adalah dari bawah. Sehingga kita lihat di yang kurang dari 0 ini kan ada yang kayak gini ya. Di bawah 0 itu kan gini. Lalu yang di atas, yang untuk grafiknya yang lebih dari 0, dia seperti ini. Nah, di sini jika kita sudut pandang kita dari bawah, kita akan melihat bahwa grafik yang seperti ini itu akan cekung. Dia cekung dari bawah. Dan jika kita lihat dari bawah, ini akan cembung. Ini adalah tampilan secara geometris dari bagian fungsi yang cekung dan juga cembung. Baik, untuk menuju ke sini kita perlu definisi matematis yang akan diberikan dalam
slide berikutnya. Definisi secara matematisnya ini kita menggunakan posisi kurva dengan dibandingkan dengan garis singgung. Jadi diketahui fungsi f kontinu pada interval tertutup AB dan diferensiabel pada interval terbuka AB. F dikatakan cekung ke bawah pada interval AB tertutup jika kurva f pada interval AB berada di bawah sebarang garis singgungnya. Jadi ini apa namanya? Kalau dia cekung, berarti dia setiap kali kita buat apa namanya garis singgung yang ada di titik-titik di antara A dan B, grafik fungsinya akan selalu di bawah garis singgung itu. Jadi setiap kali kita buat seperti yang tadi, kalau kita katakan kita punya yang begini, ini cekung ya. Cekung, setiap kali Anda buat garis singgungnya, katakan ini cekung di interval AB. Nah ini berarti setiap kali Anda buat garis singgungnya, dimanapun Anda buat, entah di titik ini, di sini maupun di sini, dan nanti pada secara umum di sebarang titiknya, maka garis singgungnya akan berada di atas kurva. Sebaliknya untuk cembung ke bawah, berarti tinggal dibalik. Kurva F berada di atas sebarang garis singgungnya. Oke, itu adalah definisi secara matematis. Dan nanti cekung dan cembungnya itu bisa, kalau tadi kan saya cekungnya begini. Ini cekung yang naik. Karena dia dari sini terus naik ke sini. Nah, sebaliknya juga ada cekung yang turun, tuh posisinya seperti ini kira-kira. Ini adalah grafik fungsi yang cekung tetapi turun. Lalu cembung yang naik, itu yang begini. Juga selain itu ada cembung yang turun seperti ini kira-kira. Jadi cembung dan cekung juga bisa kita kombinasikan dengan posisi naik dan turun fungsinya. Baik. Nah, jika melihat definisi berarti kita harus mengecek semua garis singgungnya dan kita lihat posisi grafiknya apakah di atasnya atau di bawahnya. Nah, itu tentu saja tidak mudah karena tidak mungkin kita kembali ke mencari gradiennya. Nah, untuk itu ada cara lain untuk menentukan interval di mana fungsinya cekung ataupun cembung. Yaitu di sini kita kembali diberikan fungsi yang kontinu pada interval tertutup AB dan F itu mempunyai turunan sampai tingkat 2 pada interval terbuka AB. Di sini ada syarat punya turunan sampai tingkat kedua. Karena di sini turunan tingkat kedua akan memegang peranan. Yang pertama, jika F double aksen X itu negatif untuk setiap X anggota interval terbuka AB, maka F akan cekung ke bawah pada interval AB. Sini teoremanya mirip seperti yang naik turun fungsi itu ya. Yang kalau naik turun fungsi kita gunakan turunan pertama, sebaliknya untuk cekung dan cembung kita gunakan turunan kedua. Dan tema yang kedua untuk ke cembung berarti di sini syaratnya adalah F double aksen X lebih besar dari 0 untuk setiap X anggota ini, maka F akan cembung ke bawah pada interval ini. Baik, dengan demikian ada cara yang lebih mudah untuk menentukan cekung dan cembung, interval di mana fungsinya cekung maupun cembung. Berikutnya, kita membahas soal yang akan mengaplikasikan teorema yang sebelumnya. Nah, di sini, jika teman-teman penasaran dengan interval di mana dia cekung dan cembung, Anda bisa stop dulu videonya, lalu Anda bacakan secara mandiri, kemudian nanti kita cocokkan bersama. Baik, kita diberi fungsi ini. Nah, kita harus kalau menentukan cekung cembung, berarti kita harus tentukan turunan pertama dan kedua ya. Untuk itu kita lihat
Turunan pertamanya adalah ini polinomial, gampang saja, 6 kuadrat dikurangi dengan 3x. Ya, 6x kuadrat min 3x. Oke, itu baru turunan pertama. Lalu turunan keduanya berarti adalah ini adalah 12x min 3 ya. Untuk menentukan cekung cembung kita harus cek di mana F double aksennya positif. Untuk cekung F double aksennya negatif dan untuk cembung F double aksennya positif. Nah, di sini kita cek F double aksen itu negatif. Jadi ketika 12x min 3 itu kurang dari 0. Yang artinya x-nya akan kurang dari 4. Nah, jadi pada interval ini minta hingga koma 94 dia akan cekung ke bawah. Nah, sebaliknya untuk yang positif berarti di 14 hingga. Ya, dengan demikian kita dapatkan bahwa F itu akan cembung ke bawah pada interval ini dan sebaliknya cekung ke bawah pada interval ini. Jadi kita telah mendapatkan interval di mana dia cekung dan di mana dia cembung. Oke, selanjutnya di sini kita akan saya memperkenalkan definisi tentang titik belok. Nah, sebelumnya kita lihat dulu grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3 sebagai berikut. Ini kita punya grafik y sama dengan x pangkat 3. Kita tahu di interval yang untuk x yang kurang dari 0, di sini fungsinya cekung dan setelah 0 dia cembung. Nah, di sini di titik 0 ini di kirinya 0 itu adalah cekung dan di kanannya adalah cembung sehingga terjadi semacam ya perubahan kecekungan dan kecembungan. Nah, ini yang akan kita sebut sebagai titik belok. Titik di mana ada perubahan cekung ke cembung maupun sebaliknya. Dengan demikian, secara matematis, titik belok itu adalah suatu titik anggota domain. Titik x0, jika kita diberikan x0 anggota domain, titik x0 pasangan x0, f x0 itu disebut titik belok fungsi f jika pada titik tersebut terjadi pergantian cembung ke bawah menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Sebagai contoh adalah di x pangkat 3 itu kalau kita turunkan 2 kali berarti kan di 6x ya. Kalau turunannya 2 kali kan berarti x pangkat 3 turunan pertama 3x kuadrat, turunan keduanya 6x. Nah, jadi untuk ini di 0 ini kan negatif, di kirinya 0 negatif, di kanan 0-nya positif. Jadi terjadi perubahan cekung ke cembung. Dengan demikian pada x pangkat 3 titik x sama dengan 0 itu adalah titik beloknya. Di sini kita diberikan suatu teorema yang membantu kita untuk menentukan di mana titik belok tersebut. Yaitu jika kita diberikan fungsi kontinu f yang kontinu juga pada interval tertutup AB dan diferensiabel pada interval terbuka AB serta ada titik C anggota interval terbuka AB, maka jika f memiliki titik belok di titik ini, maka ini turunan tingkat 2-nya adalah 0 atau turunan tingkat 2-nya tidak ada. Nah, dengan demikian melalui kontraposisi teorema ini kita boleh
1 dan tingkat keduanya tidak 0, itu F tidak, titik beloknya bukan di titik C, FC. Jadi kita cek dulu. Jadi yang F double aksennya tak 0 itu sudah pasti bukan titik belok, sehingga konsentrasi kita adalah di titik yang mana F double aksennya itu 0 atau tidak ada. Di situ kita harus cek apakah terjadi perubahan cekung cembung maupun cekung cembung. Ini yang contoh tadi X pangkat 3. Ini udah saya bahas tadi. Lalu yang fungsi kita ini 2X pangkat 3 min 3X kuadrat. Pada seperempat itu terjadi perubahan tanda, berarti perubahan cekung cembung. Berarti X sama dengan seperempat itu adalah titik belok dari grafik fungsi. Selanjutnya kita diberikan fungsi ini. Kita akan tentukan apakah dia memiliki titik belok atau tidak. Baik, sekali lagi, teman-teman yang penasaran bisa melakukan pause video terlebih dahulu, menganalisa, kemudian nanti kita akan cocokkannya bersama-sama. Baik, saya beri jeda sebentar dulu. Baik, fungsi kita adalah ini. Berarti turunan tingkat pertamanya adalah pakai aturan rantai saja, ini berarti min 1, X pangkat min 1, 2 ya. Lalu double aksennya. Terus sekali lagi aturan rantai. Nah, ini 2. 1 pangkat min 3. Kalau kita ubah ke bentuk pecahan jadi 2 X min 1 dipangkatkan 3. Kita cek dulu F aksennya, cekung cembungnya kita cek dulu. Ini F, kita pakai cekung atau cembung saja, ini lebih dari 0. Ketika, tentu saja ini ketika ini ya. Ini yang atas sudah pasti positif, dia akan positif juga ketika penyebutnya ini positif. Nah, di sini kita punya dapat garis bilangan, kita punya pembuat nolnya adalah 1, dan 1 ini tidak masuk di domain, jadi saya beri tanda ini. Ketika X lebih dari 1, berarti X min 1-nya positif, kita pangkatkan 3 tetap positif. Dan ketika X-nya kurang dari 1, X min 1-nya akan negatif. Kita pangkatkan 3, berarti dia negatif. Nah, dengan demikian, di sini terjadi perubahan tanda, yaitu dari cekung menjadi cembung. Nah, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa 1 itu bukan anggota dari domain F. Karena di 1 F-nya discontinue kan. Nah, dengan demikian, mengingat F itu discontinue di 1, berarti kita dapatkan titik grafik fungsi ini tidak memiliki titik belok. Nah, jadi tidak semua grafik fungsi itu memiliki titik belok ya. Ada suatu contoh yang dimana dia tidak memiliki titik belok karena walaupun terjadi perubahan tanda pada turunan tingkat 2, tetapi ternyata di titik itu fungsinya tidak terdefinisi. Ini hanya penjelasan saya. Oke. Sepertinya saya akan stop dulu di slide ini untuk video kali ini. Untuk latihan soal Anda bisa menggunakan yang tadi di awal video tadi, fungsi-fungsi yang sudah ada. Nah, ini tinggal Anda menggantinya dengan mencari ini interval cekung cembung dan juga menentukan titik beloknya. Kita bisa explore lebih di grafik fungsi ini. Ya, gitu. Saya harap Anda bisa mencobanya. Dan nanti pada video selanjutnya kita akan menggabungkan apa yang sudah kita dapatkan dari beberapa video untuk dimana nanti kita menentukan atau membuat sketsa grafik fungsinya.
Jadi nanti kita mengkombinasikan, tentu saja yang pertama kita install domain dulu, kemudian naik turun, titik ekstrim, kemudian cekung cembung, dan juga titik belok. Jadi itu semua kita kombinasikan, lalu kita akan menyusun grafik fungsi, sketsa grafik fungsi. Nanti sebelum menuju ke sana, kita tutup dengan pembahasan mengenai asimtot, yaitu suatu garis yang dimana nanti asimtot itu kalau Anda perhatikan di fungsi ini ya. Dan kalau kita ingat kembali di fungsi, katakan support X, tuh kita lihat grafik fungsinya kan begini ya. Nah, di sini kan ini untuk di sini di 0 dia tidak terdefinisi kan. Di 0 dia tak definisi. Nah, akan tetapi kalau kita lihat grafik fungsinya ini istilahnya di 0 memang tidak terdefinisi, tetapi di bilangan yang lebih dari 0 dia terdefinisi. Berarti di sini kan berarti mendekati 0 ini, di dekat 0 ini selalu ada grafik fungsinya. Nah, kalau kita perhatikan grafik fungsinya ini untuk mendekati 0 dari kanan kan dia semakin lama semakin mendekati ini ya, sumbu Y. Akan tetapi karena dia tidak terdefinisi di 0, tidak mungkin ada pasangan 0 di sini ya. Nah, tetapi ini akan semakin mendekati terus. Nah, itu nanti konsep itu yang akan kita sebut sebagai asimtot, yaitu suatu garis yang dimana suatu fungsi semakin dekat dengan dia, semakin ini. Jadi fungsi itu hanya mendekati dia, akan tetapi tidak pernah menyentuhnya. Nah, di situ akan kita bahas pada pada presentasi berikutnya, dan kita tutup dengan menggambar sketsa grafik fungsi. Baik, saya rasa cukup pada kesempatan kali ini. Saya harap Anda terbantu dengan video ini dan selamat belajar, semoga sukses. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tadi ada salah nulis. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sehat selalu.